الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. Sudah kita bacakan dari surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan beri keberkahan pertemuan kita pada malam ini. Jadi Al-Qari'ah ini bicara tentang hari kiamat, ya, bicara tentang hari kiamat, dan ini termasuk surat Makkiyah, ya, termasuk surat Makkiyah. Kalau kita baca dalam Masyahidul Qiyamah fil Quran karangan Sayyid Qutb, dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu sekitar 80 surat ada ayat tentang hari kiamat. Di dalam Masyaalul Qiyamah fil Quran, Sayyid Qutb katakan dari 114 surat itu 80 surat dalam Al-Quran ada menyinggung sedikit tentang hari kiamat, walaupun satu ayat dua ayat tetap ada. Berarti sekitar 2/3 isi Al-Quran ada tentang hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat kiamat itu ayat yang turun di Mekah. Padahal kalau kita lihat kan dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah. Mekah itu tentang akhlak dahulu, Nabi perbaiki. Lalu tentang tauhid, menyembah Allah. Baru sampai di Madinah, Nabi berbicara tentang hukum dan tentang jihad. Jihad itu nggak diberikan di Mekah, tapi di Madinah. Tapi khusus tentang kiamat sudah ada sejak dari Mekah. Di saat orang belum pas kali imannya, belum pas kali keyakinannya sama Allah, sudah diingatkan tentang hari kiamat, bahwa apa yang kamu lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan keyakinan kita tentang ada hari kiamat ini itu fitrah manusia, ya. Artinya bukan hanya dalam Islam tapi dalam agama lain juga ada keyakinan bahwa manusia bisa dibangkitkan. Kalau kayak Hindu ada istilahnya apa tuh, reinkarnasi, ya, dan dibangkitkan kembali. Jadi fitrah manusia memang menerima bahwa ada kehidupan setelah mati, dan itulah hari kiamat. Nah, ini salah satu surat dalam Al-Quran yang bicara masalah hari kiamat. Ayatnya nggak panjang, 11 ayat, tapi cukup memberi gambaran tentang bagaimana hari kiamat. Sebenarnya kita nggak tahu kiamat itu belum terjadi, tapi Al-Quran memberi gambaran-gambaran, ya, supaya manusia mengerti bagaimana gambaran. Sama seperti surga juga, karena ini adalah wilayah alamul ghaib, ya. Alamul ghaib itu kan wilayah yang harus kita yakini, tapi kita tidak tahu bagaimana aslinya. Dalam hadis Nabi dikatakan surga itu nggak pernah terlintas oleh pikiran manusia, nggak pernah terdengar oleh telinga, dan nggak pernah dilihat oleh mata. Tapi ayat Al-Quran tentang surga, di sana ada taman-taman, ya kan? Ada sungai yang mengalir di bawahnya.
Itu kan semacam penggambaran saja, supaya manusia bisa membayangkan indahnya surga. Tapi yang jelas kita nggak tahu bagaimana wujud surga aslinya. Gitu juga neraka, kita nggak tahu bagaimana wujudnya neraka. Digambarkan kalau orang kena satu hantaman itu, teriak dia itu besar sekali teriaknya dari bawah sampai ke atas. Begitu gambaran. Tapi bagaimana gambaran neraka, wallahu alam, begitu besar. Begitu juga dengan hari kiamat. Digambarkan hari kiamat itu mengerikan, tapi kita sendiri nggak tahu bagaimana gambaran hari kiamat itu. Makanya salah satu surat berbicara hari kiamat adalah surat Al-Qari'ah yang kita baca ini. Kita terjemahkan dulu penampilan. Al-Qari'ah. Ya, jadi Al-Qari'ah ini nama lain dari hari kiamat. Jadi nama lain dari hari kiamat ada banyak itu. Al-Qari'ah, Yaumul Akhir, Yaumul Hisab, dan lain sebagainya. Asli kata-kata qari'ah itu adalah dari kata-kata qara'a. Jadi qara'a itu adalah pukulan, ya, hentakan. Tapi dalam ayat ini dimasukkan untuk menyebut tentang hari kiamat. Al-Qari'ah. Jadi tahukah Al-Qari'ah? Lalu pada ayat keduanya di ini menggunakan kata-kata istifham, mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Sama kayak di wailul likulli madatil mazah. Alladhi, ayatnya apa yang bunyinya? Yang bunyinya dengan menggunakan kata-kata ma. Artinya setelah Allah beritahukan, Allah tanya, wa ma adraka mal hutamah, kan gitu kan? Kalla la yumbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Begitu juga dengan ini Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Enggak cukup dengan itu. Dipakai lagi di ayat ketiga, wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang lagi. Dan apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Dan ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kalau ada ayat Al-Quran yang mengulang 2 kali hal yang sama, menunjukkan fungsinya sebagai tanbih, peringatan bahwa itu adalah hal yang penting. Tanbih, bikin kita jaga. Jadi Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini belum menjawab, masih hanya menanyakan. Tapi nggak perlu kamu jawab, ini hanya pemberitahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Fokus. Ya. Baru dijelaskan apa itu hari kiamat. Yauma yakunun nasu. Hari kiamat itu nanti hari di mana yaum, hari ya. Yakunu, menjadi. Kana yakunu, menjadi. Makanya ada ayat kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Kan gitu kan? Jadi hari kiamat itu nanti hari di mana manusia menjadi kal farashil mabsus. Farash itu binatang-binatang kecil yang bertebaran. Seperti laron lah. Udah kalian kayak kalau kita hidup di lampu itu banyak berkumpul. Itu dia kal farash. Farash itu binatang-binatang kecil itu yang ngumpul di lampu. Kalau kita matikan dia hilang lagi nanti ya. Itu dia. Gosong. Gosong lah. Itu bahasa Indonesia apa yang tepat? Walang sangit. Walang sangit. Anak-anak. Apa? Anak-anak lagi itulah. Laron atau apalah itu. Punang-punang lah gitu. Yang jelas manusia kita sebesar ini hari kiamat nanti seperti Kunang-kunang. punang-punang atau laron ataupun walang sangit tadi yang berterbangan, mabsus. Bukan manusianya yang berterbangan. Tapi itu digambarkan. Artinya sebegitu kita besar seperti ini, ketika hentakan hari kiamat itu
kita nggak ada apa-apanya, jadi kecil seperti laron yang berterbangan. Bukan kita terbang, Ustaz. Ya, Enggak. Bisa jadi kan? Karena kiamat kan? Ini kan tasbih ya. Tasbih itu perumpamaan. Oh. Diumpamakan hancurnya kita nanti itu seperti ya, mesti bahasa yang pada apa mesti ya. Bertebaran lah, bertebaran. Jadi seperti binatang apa burung mengepakkan sayap gitu kan seperti itu. Jadi yang begini besar kita manusia merasa besar hebat, tapi ketika kiamat itu nanti setelah ditiup sangkakala itu dan terjadi goncangan, dan ayat ini bisa kita terjemahkan juga dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj itu, di saat semua orang mabuk ya, mabuk sehingga orang yang sedang hamil pun melahirkan kandungannya ya. Sedemikian berat goncangan ketika hari kiamat. Lalu kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk dan kamu tanyakan ya, kamu kira mereka mabuk? Mereka tidaklah mabuk, tapi mereka tahu bahwa ini adalah azab Allah yang amat pedih. Itu gambaran daripada hari kiamat. Jadi ketika manusia ini yang besar seperti ini tidak ubahnya seperti binatang-binatang yang bertebaran tadi. Enggak cukup digambarkan dengan itu, Allah gambarkan lagi di ayat berikutnya, watakunul jibal. Jibal itu gunung. Ya. Gunung itu berjalan ya, jangan dikira gunung itu tetap ya. Bisa dibuka di surat An-Naml. An-Naml 88. Kamu kira gunung itu tetap? Enggak, gunung itu berjalan. Dan penemuan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa gunung itu berjalan, bergeser dia. Karena ada gunung lah makanya kita bisa tetap seperti ini. Karena dia sebagai apa? Pasak. Ya, pasak itu. Jadi gunung itu yang berjalan, tapi di hari kiamat nanti kal ihnil mampus. Ihnon itu Kapas. bulu domba, itu ihnon. Jadi bulu domba itu kan saya bayangkan bagaimana. Jadi gunung yang besar itu seperti bulu domba yang berterbangan. Semuanya yang ingin dikatakan di sini apa? Sebegitu besar kita ini, begitu besar gunung itu, nggak ada apa-apa ketika hari kiamat. Jadi kita yang seperti ini kayak seperti makhluk yang bertebaran, ya kupu-kupu bertebaran. Sementara gunung yang besar itu juga surat An-Naml 88 yang dikatakan berjalan itu seperti bulu yang berterbangan, bulu domba yang berterbangan. Gunung meletus ya? Ya, meletus karena beratnya hari kiamat itu ya. Fa'amma man taqulat, maka setelah Allah gambarkan hari kiamat, dan ini menjadi muhasabah kita, evaluasi kita. Kita pikir itu sebagai azab, tapi pertimbangannya adalah apa yang kita siapkan kemudian kan. Barang siapa taqulat, yang berat timbangannya itu. Fa'amman, dan adapun yang sakulat itu berat ya, mawazinuhu timbangan, karena nanti kita akan hisab, ditimbang mana yang banyak amal kebajikannya atau amal keburukannya. Jawaban dari fa ini fa syarat, fa huwa fi, ini fa juga jawabannya. Ini fa ini fa syarat. Jika begini maka begini, kan gitu kalau apa? Conditional clause itu ya. Maka barang siapa yang berat amalan timbangannya, maka dia, jawab syaratnya, fi isyatin, dalam kehidupan yang Allah ridhai. Radiyatam mardiyah. Kehidupan yang Allah ridhai. Jadi itu yang pertama. Sebaliknya, wa amma man khaffat, dan adapun, ini juga ya. Wa amma man, amma ini syarat juga, dan adapun yang ringan. Khafif itu ringan, makanya ada nama najis mukhaffafah.
Kan kalau najis dalam taharah kan najis mukhafafah yang cukup dipercikan saja kan gitu ya. Kalau dia makan bayi yang belum pernah makan apa-apa, Bayi laki-laki. ya laki-laki juga. Najis mukhafafah ada najis sedih. Ya. Jadi yang ringan timbangannya mawazinu. Mawazin ini dikata-kata mizan. Nah, mizan jamaknya mawazin. Timbangan, mizan, timbangan. Jamaknya mawazin. Fa ummuhu. Nah, ini bagusnya bahasa Al-Qur'an. Ummu itu artinya apa? Ibu. Kenapa dipakai kata-kata ibu? Karena ibu itu tempat kita berlindung, tempat kita kembali dan sebagainya. Jadi Al-Quran memakai bahasa kinayah di sini. Jadi orang yang ringan timbangannya nanti tempat kembalinya adalah ke hawiyah. Ya. Induknya, ibunya adalah ke neraka hawiyah. Yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Nggak disebutkan itu neraka, cuman hawiyah saya disebutkan. Apa itu hawiyah? Hawiyah jelaskan pada ayat berikutnya. Kan kita nggak tahu nih hawiyah apa. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya tafsir bil maksud. Wa ma adraka mahyah. Mahyah ini kata-kata hiya. Iya. Mahyah. Kenapa ada ini? Ini yang ditanya oleh Pak Azhari itu. Bunyinya supaya sama dengan di atas. Iya. Hawiyah, mahyah. Tapi mahia. Mahya ini kembali mana? Ke hawiyah. Dan tahukah kamu apa itu dia hawiyah itu? Cuman kenapa sama-sama? Supaya sama bunyi ujungnya. Ini ilmu kafiyah dalam bahasa Arab. Tahukah kamu apa dia itu? Dia hawiyah itu? Hawiyah adalah narun hamiyah. Api yang panas, menyala-nyala. Ini ditambah juga nih. Enggak. Narun itu dianggap muannas. Narun itu dianggap muannas. Muannas. Dan ini bentuk na'an man'ud. Karena dia bentuk na'an man'ud, maka harus sesuai. Karena ini muannas, narun hamiyah. Pakai tamar. Kalau narun yang versi muzakarnya yang Enggak ada versi muzakkar. Cuma Jadi gini. Ini namanya muannas majazi ya. Ya. Jadi ada muannas hakiki. Muannas hakiki itu ada tamar muta. Ini muannas hakiki. Ada kata-kata dalam bahasa Arab muannas majazi, dianggap dia sebagai perempuan. Padahal nggak ada jenis kelamin dia. Syamsun, matahari, itu dianggap perempuan. Apalagi yang berpasang-pasangan yadun, itu dianggap perempuan. Itu harus kita dengar dari orang Arab langsung. Nah, seperti kata-kata narun juga dianggap perempuan. Bukan kenik kelaminnya, tapi dianggap sebagai perempuan. Kelompok. Kelompokkan ke dalam perempuan. Kalau jannah, Jannah sudah jelas karena dia pakai tambah utah itu. Itu namanya muannas majazi. Bulan juga perempuan. Kamar enggak? Kamariah, enak orang. Itu. Kamar itu. Berarti ada spesifikasi khusus ya. Ya, spesifikasi itu dia apa namanya? Ada padawan. Nah, ada padawan. Tergantung orang Arab. Orang itu yang menentukan kelaminnya dianggap. Namanya itu muannas majazi. Yaitu sifatnya simai ya. Orang Arab katakan begitu ya kita ikut begitu yang. Ustaz, ada keterangan itu tentang hamiyah atau neraka hamiyah di tafsir atau di hadis, Ustaz? Ya, neraka hamiyah itu dijelaskan. Seperti mana? Enggak, bukan neraka hamiyah, neraka hawiyah. Oh, Hawiyah. hawiyah. Neraka hawiyah. Hamiyah ini artinya panas. Oh, panas. Panas menyala-nyala. Keterangannya. Jadi nama-nama neraka ini satu neraka nanti ya, hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Dijelaskan oleh berikutnya. Dia adalah tempat di mana api yang panas menyala-nyala. Narun. Baru nanti kelompok lagi. Ya. Kalau itu coba dilihat dulu. Saya sebentar saya ambil ini kayak ketinggalan dulu. Itu tanggal berapa? Ada perbedaan, Ustaz, neraka hawiyah dengan sakar, Ustaz? Masalahkum fi saqar. Nah, Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Sakar itu satu jenis neraka. Tapi kita nggak tahu gimana sakar itu ya. Karena kita juga belum merasakan. Cuman ayat sakar itu dalam surat Al-Ma'arij itu
Apa yang menggerakkan kamu ke dalam, kenapa kamu dicampakkan dalam neraka sakar? Ditanya lama itu, masalah fi sakar. Kenapa kamu dicampakkan ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami enggak salat di dunia. Jadi hukuman orang yang enggak itu neraka sakar. Kalau orang meninggalkan salat dalam hidupnya ditempatkan di dalam neraka sakar. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Kami enggak mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Jadi mungkin sakar ini tingkatan ya pada orang-orang yang mukmin tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak salat, tidak zakat tadi. Kalau neraka yang berat lagi mungkin ya kayak Fir'aun dan ini karena dia sudah tinggi lagi, sudah tidak beriman, tidak ini lagi ya. Tentu derajat mereka lebih besar lagi ya. Aku Tuhan. Nah, kalau entah hari kiamat, ada ayat juga yang bagus untuk menggambarkan hari kiamat itu. Seperti ini juga bunyinya. Ini kan digambarkan bahwa ketika meledak hari kiamat nanti itu manusia seperti laron yang berterbangan. Seperti gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan gitu ya. Itu surat Al-Kahfi itu juga menggambarkan yang cukup kuat. Surat Al-Kahfi surah Al-Kahfi ayat berapa itu? Bentar. Artinya ini kenapa kita katakan penting? Karena Al-Quran itu bisa didekati dengan cara tafsir ayat dengan ayat. Tafsir bil maksud. Tadi saya katakan jibal kan, gunung itu berjalan atau enggak? Berjalan. Surat An-Naml ayat 88 menunjukkan bahwa gunung itu berjalan. Untuk menggambarkan tentang hari kiamat itu juga surat Al-Kahfi ya. Ayatnya saya lupa ayat berapa itu. Al-Kahfi 47 48 49 ya, nanti coba dilihat direnungkan. Al-Kahfi 47 48 49. Jadi tentang gambaran hari kiamat itu nanti manusia seperti bulu yang seperti binatang-binatang kecil yang berterbangan, laron lah, ataupun seperti bulu domba yang berhamburan. Itu gambaran yang paling jelas juga surah Al-Kahfi 46, 47, 48, 49. Wa yauma nusairul jibal. Jadi nanti hari kiamat itu ketika dibangkitkan, gunung ini diperjalankan, dihilangkan. Wa taral arda barizah. Jadi setelah meletus itu semua, bumi kosong, hamparan, barizah, rata. Karena buminya sudah meletus semua ini. Bagaimana gambaran meletus Allah? Jadi supaya kita membayangkan begitu ngerinya hari kiamat. Meletus semua, jadi arda barizah, tinggal sebuah hamparan yang kosong. Baru wa hasyarnahum, maka kami bangkitkan kamu semuanya yang pernah hidup di muka bumi ini. Falam nughadir minhum ahada. Jadi siapapun yang pernah hidup di muka bumi ini, falam nughadir minhum ahada, enggak akan kami sisakan satupun. Jadi enggak ada yang terlewatkan. Siapapun yang pernah di muka bumi ini akan diminta bertanggung jawaban, dibangkitkan semua. Falam nughadir minhum ahada. Makanya kalau kita ngerti ayat ini, rasanya nggak berani kita berbuat kesalahan dengan orang lain. Artinya akan ada pendiri bertanggung jawaban kan gitu. Kalau muhadir ada, tidak akan luput satupun. Wa uridu ala rabbika, dan kemudian setelah kita bangkit, dihadapkanlah kita satu persatu menghadap Allah. Mungkin itu setelah ditimbang amalan, lalu kita akan mempertanggungjawabkan semua. Itu yang mungkin kalau kita kaitkan dengan hadis, itulah tersingkap semua apa yang pernah kita lakukan di bumi ini. Ya Allah, aku banyak beramal ini. Tidak, kamu tidak beramal untukku, kata Allah. Nah, setelah kita nanti mungkin perlu rahmat Allah semuanya ya. Di dunia kan kita nggak tahu. Kita semua nampak baik karena Allah tutup semua aib kita kan begitu. Makanya kita minta sama Allah, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi ketika wa uridu ala rabbika, nanti ditampilkan kita menghadap Allah satu persatu,
hana papi itu nggak bisa lari dari mana kita itu, karena semua ditampilkan apa adanya. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi kamu akan dibangkitkan satu persatu seperti kami ciptakan dahulu, kata Allah. Nah, disitulah nanti kita minta kasih sayang Allah, kita minta rahmat Allah. Ya. Kamu dulu berjuang bukan karena aku. Tidak ya Allah, kita berdoa ya. Aku berjuang ini karena Engkau ya Allah dan sebagainya. Lalu nampakkanlah. Mahaputra untuk Pahlawan. Bukan. Gak dinampakkan artinya apa yang kita perlu lakukan di laut ini. Anak itu nggak bisa lagi bantah kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita minta kasih sayang Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan ketika kita maksur itu apa? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Ya Tuhanku, aku setiap hari ini dapat nikmat sehat dan Engkau tutupkan aib-aibku. Kalau saya nampakkan mungkin nggak nak hati aku dero bagianlah gambarannya. Kalau saya nampak semua tersikap, bukan nampak aib, bukan tidak pakai baju, maksudnya keburukan kita yang kita sembunyikan tersingkap semua sama orang dan orang nggak percaya lagi sama kita semua. Mungkin malu juga kita, maka kita minta Allah sempurnakan nikmat yang diberikan kepada kita itu. Allah sempurnakan afiah, ampunan dan sehat kita itu, dan juga Allah sempurnakan ditutup aurat kita, aib kita, dunia dan akhirat. Uridwan aurat kasaffa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'alakum mu'idah. Ini yang kamu dulu nggak percaya bahwa akan dibangkitkan. Jadi baru kita sebenarnya kalau kita baca ini kan gambarkan semua yang belum terjadi. Ya, artinya ini akan terjadi. Intinya film berikutnya nanti beginilah. Tapi kita karena mungkin belum merasakan jadi agak kurang percaya kalau orang yang tidak beriman itu ya, kurang percaya. Tapi inilah nanti akan dihadapkan setelah hari mahsyar. Sudah ketua Pak mana? Wa'udi al-kitabu. Nah, maka kemudian setelah itu diberikanlah masing-masing kitab, catatan semua, utul kitabu wa taral mujrimina musyfiqina, sehingga orang-orang yang mujrim, yang jahat, yang durhaka itu ketika menerima kitab itu dalam keadaan musyfiqin, gemetar dia. Ya. Seperti kita menerima sesuatu itu kan musyfiqina, gemetar dia tak menerima itu. Sampai dia kemudian ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kenapa buku ini enggak ada alpanya sedikit pun, semua dicatat gitu, yang kecil ataupun yang besar. Kalau kita kan kadang-kadang lupa kan, ini kok enggak luput sedikit pun, semua tercatat apa yang kecil ataupun yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka dapatkan apa yang mereka lakukan semua tercatat, terbukti semua di akhirat. Dan Allah di ujungnya itu kan wala yadhimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba pun. Jadi ayat Al-Qari'ah ini bisa kita kaitkan ataupun kita dekatkan dengan tafsiran ayat-ayat lain, termasuk dari surat Al-Kahfi. Jadi Ustaz, ini kalau kita pahami surat Al-Qari'ah ini artinya kan kejadian ini dialami oleh mereka yang pada saat itu masih hidup, ya kan? Dan tidak akan dirasakan oleh mereka yang sudah mati. Yang sudah mati itu kan enggak. Artinya pas terjadi kejadian itu. Ini kan kejadian paling akhir ini, di akhir kehidupan dunia ya. Generasi akhir yang merasakan. Dan pada saat terjadi ini, barulah nanti semua manusia itu mati. Cuman ini kan kalau kita lihat dahsyatnya kejadian pada hari itu, di mana manusia itu ibarat laron dan gunung-gunung ibarat kapas yang terbangan itu kan nggak bisa kita bayangkan. Artinya kita itu manusia itu akan jadi partikel-partikel kecil yang mungkin hancur lebur. Yang artinya tidak ada bentuk lagi ya, bersatu dengan bumi gitu. Karena seperti Ustaz gambarkan tadi, bumi itu sudah rata nanti.
Berarti setelah itu baru nanti yang mati termasuk yang mati belakangan ini baru dibangkitkan ya. Betul, dibangkitkan. Dibangkitkan dalam bentuk manusia kembali. Ya, dalam keyakinan kita ya begitu. Jadi Karena bukan nanti hanya baru ditimbang nanti kan. Betul. Mana yang ada yang menyebutkan hanya dibangkitkan roh dan sebagainya. Tidak, kita yakini bahwa kan dalam bentuk jasad. dalam bentuk jasad ya. Kan dalam surah Yasin di ujungnya itu kan di ayat 80 itu 80 wahya ramim ya. Jadi ramim itu adalah tumpukan tulang-tulang. Nanti kan kita tinggal tumpukan tulang-tulang. Jadi apakah kamu ragu bahwa Allah bisa wujudkan lagi yang tumpukan tulang-tulang itu seperti pertama kali diciptakan? Iya. Nah, jadi itu harus jadi keyakinan kita bahwa dari nggak ada bisa jadi kita ada seperti ini. Apalagi cuman hanya mengumpulkan dari tulang-tulang nanti. Dan itu kan ada yang kalau saya nggak salah yang disuruh langsung praktekkan sama Nabi Ibrahim itu kan, yang cencang ya. Surah Al-Baqarah itu ya. burung-burung itu ditaruh. Kalau di Rabbi hari ini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau hidupkan yang mati. Qala walam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu enggak percaya? Qala bala walakin latma'inna qalbi. Aku percaya Allah, tapi ini untuk menenangkan hatiku. Dia bertanya, bagaimana cara Allah hidupkan lagi yang mati. Jadi sekali lagi dalam keyakinan kita sebagai ini bukan roh yang hanya bangkit, tapi diri kita sendiri akan bangkit. Dan dalam hadis Nabi dikatakan kita nanti dari kiamat ya dalam wujud muda semua. Maka yang tua juga kan muda. Berarti sebaya semua Ustaz. Tapi yang jelas kita dalam keadaan muda. Supaya Nggak ada yang tua, oke. 9 tahun. Ini mau sedikit nanya Ustadz kan, izin Ustadz kan ada fa'am mamang sakulat mawazinu, maka yang berat timbangannya akan mendapat kehidupan yang senang, dan yang ringan timbangannya akan mendapatkan kehidupan yang neraka hawiyah. Ditempatkan di hawiyah. Berarti kan di yaumil mizan nanti pas timbangan Ya. yang berat timbangannya, artinya berarti tidak ada siksa lagi neraka Ustadz di sini, karena ini gimana kira-kira? Ya. Ini apakah langsung otomatis itu ya? Itu Kayak kita ikut tes gitu, begitu tes langsung masuk. skor tinggi Ini kan? kan 51 ke atas, Akan ada ringnya. 50 ke bawah. Betul. Jadi gini, ya kalau timbangannya lebih bagus lebih banyak, maka otomatis dia langsung bisa masuk dalam surga dalam pihak ini. Tapi kalau seandainya dosanya juga banyak dan sebagainya, jika seorang mukmin dalam keyakinan kita, ya, dia tetap masuk surga. Cuman harus Singgah dulu. ya, dibersihkan dahulu segala. Karena memang masuk surga itu adalah bersih ya. Langit itu kan bersih dia. Bumi ini yang punya kotor dengan penuh dengan kepicikan, kedengkian dan sebagainya kan. Jadi kita harus kembali ke surga itu keadaan bersih semuanya. Seorang mukmin ya, ketika dia sudah beriman ya, mungkin ada hal yang wajib yang nggak dia tinggalkan. Jadi dibersihkan dahulu, baru kemudian nanti dimasukkan ke dalamnya. Memang ada perdebatan juga. Ya. Jika amalnya kurang, nah ini perdebatan. Mungkinkah kita mendapatkan syafaat? Nah, itu yang kenapa disuruh kita berbanyak selawat kepada Rasulullah. Disuruh kita banyak baca Al-Quran. Disuruh kita banyak bersedekah. Nah itu adalah amalan-amalan yang bisa memberikan syafaat. Itu keyakinan kita, memberikan syafaat itu artinya pembantu. Syafaat itu menggenapkan. Ya. Jadi kata-kata syafa'ah itu dari kata-kata syafa'. Syafa'un itu genap. Lawan syafa' itu witrun. Ganjil. Nah, itu dia. Jadi syafaat itu bukan penambah sebenarnya, tapi menggenapkan. Macam kita beli timun, kan ada tubuh timun, pepah raga. Jadi tambah doang itu untuk lepaskan keranjang timbangan. Nah itu dia. Jadi syafaat itu menggenapkan yang kurang daripada amal-amal kita. Jadi syafaat. Jadi makanya kenapa kalau ada orang mengatakan ya, ini kita katakan langsung dia berselawat, ini udah selawat. Betul memang bisa, tapi dia harus mengerjakan yang wajib-wajib juga. Dia hanya mengerjakan yang mengharapkan syafaat daripada Nabi nggak cukup seperti itu juga. Dia harus menolong dirinya sendiri dengan amalan-amalan yang wajib dahulu. Kemudian dengan dia mengikut sunnah Nabi, dia menjaga apa yang harus dilakukan, mudah-mudahan nanti dia dapat syafaat dari Rasulullah dari akhirat.
Nggak cukup dengan hamada, nggak cukup dengan kita mereka maulid saja tapi nggak mengerjakan yang wajib-wajib kan gitu kan. Karena tidak keluar lagi hadis-hadis ini yang mengeluarkan makanan sekian kurangi dan sebagainya, diampuni dosa-dosa dan sebagainya. Kayaknya orang berlomba-lomba pada buat kenduri dan makanan, tapi yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah lain tidak dikerjakan gitu. Karena itu syafaat itu ya hanya menggenapkan yang kurang-kurang saja. Seperti amalan tadi kita, seperti timbangan buah timun tadi nggak pas lagi, dipaskan gitu lah. Itu luas Ustaz ya. Sangat. Bukan hanya dari Nabi berarti. Ya, Masih banyak kebaikan yang lain. kan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu aku senantiasa Al-Quran karena nanti bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi yang membaca. Kalau yang ini pemikirannya ya, Ustaz, ya. Di sini kan nggak ada di ayat ini tidak ada masalah baik dan buruk, fahala atau dosa. Yang ini yang saya pahami begini, fa'ama man sakulat mawazinu. Itu timbangan terhadap kebaikan. Banyak enggak kita membuat kebaikan di dunia ini? Itu timbang belum membanding dengan ini karena ini baru al-qari'ah. Bukan hisab. Nah, maksudnya ada orang dia nggak mau berbuat amal baik, dia ringan aja. Nah, yang berat aja ini belum tentu bisa masuk, harus ada syafaat lagi. Karena menurut yang kita dengar, tidak ada manusia yang akan lebih amalnya daripada dosanya. Karena dia akan lebih banyak dosanya. Tapi maksud di sini, ini pendapat ya, bahwa ini yang banyak sekali mengerjakan amal saleh itu akan berat dia. Nah, yang ringan-ringan, nah itu ya makanya langsung faumuhu hawiyah. Nah, itu udah pasti itu. Nah, kayak tadi misalnya dibilang kan, ini yang nilai-nilainya 5 ke bawah, nggak usah harap lah dapat ijazah kan gitu. Nah, tapi yang dapat 6, 7 segala macam, nanti kita tes lagi lihat. Kalau Kira-kira pesertanya ini orang-orang kampus semua ya. Jadi pakai ring ya, C ke bawah. D ke bawah. Kemudian Ustaz, dan ini kan sering kita juga dengarkan di pengajian-pengajian itu bahwa sebelum kita dimasukkan ke surga atau neraka itu kan kita wajib melewati dulu sirat, PKT. Di sini kan ada hadis Nabi ini kan, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, hadis riwayat Muslim. Berarti kan ini baik yang dia amalnya lebih besar, bahkan pun yang kecil kan. Kalau kita lihat di sini kan wajib melewati jembatan itu. Disitulah nanti yang menentukan lewatkah dia atau tidak kan. Malah kalau digambarkan oleh ulama-ulama kita itu memang berat sekali perjuangan di situ. Jadi itu menurut yang saya pahami itu benar itu sebenarnya. Jadi gini ya, melewati titik siratal mustaqim ya, siratal itu bukan kita gambarkan seperti kita jalan seperti ini ya. Jadi itu kuasa Allah berkat amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan tadi. Artinya kalau amalan kita bagus dan Allah ridai, itu akan menolong kita melewati itu dengan mudah. Tapi kalau ini, maka dia akan kepayahan, kesusahan melewati titik itu. Ya. Dan ya ketika ditimbang nanti amalannya buruk, maka dicampakkan lagi. Cuma ada satu hal yang saya sering katakan juga, kita yakin dengan amal kebajikan kita itu perlu. Tapi bukan amal kebajikan kita yang sepenuhnya mengantarkan kita nanti ke jalan itu. Ada satu hal yang paling kita harap adalah rahmat Allah. Itu yang paling penting. Rahmat Allah itu yang harus kita mintakan. Dan itu janji Allah, rahmat Allah lebih luas daripada amarahnya. Gini ya, kita misalkan anak sama orang tua. Karena anak kan kalau udah itu kadang-kadang nanti dah lendot lagi dia kan, minta lagi nih. Nah kadang-kadang karena kita sayang sama anak, malah kita tadi itu kita lupakan, salah dia itu kita lupakan, kan begitu kan? Kamu pernah menengok sayangnya orang tua kepada anak? Itu baru hanya satu bagian dari rahmat Allah yang Allah titipkan ke muka bumi, yang direbut oleh sekian juta miliar makhluk yang ada di bumi ini. Satu rahmat Allah ini kita berbuat semua. Artinya itulah sayang kita sama anak kan gitu. Jadi tingkat orang tua sayang sama anak itu baru sepersekian miliar kasih sayang Allah punya
dari satu bagian yang Allah titipkan. Berarti masih ada 99 bagian lagi yang Allah siapkan di akhirat. Maka kita perlu optimis, tapi memadang optimis ada. Mubut mamal juga. Artinya beramal itulah kemudian membuat kita menjadi wasilah untuk dapatkan rahmat Allah. Jadi jangan kita berharap rahmat saja tapi tidak beramal. Nah, ini. Berarti boleh disimpulkan kira-kira kita lebih berat, condong kita lebih berpotensi ke neraka daripada surga. Gini, untuk mengingat yang buruk perlu itu. Supaya jangan terlalu optimis. Sehingga kita terbiasa untuk menyiapkan diri dengan amalan selalu yang baik. Ya. Jadi proses antara mizan dengan melalui sirat ini siapa lebih duluan nih, Ustaz? Kalau dalam ini kayak apa ya? Sirat dulu ya. Sirat dulu kan? Sirat dulu baru kemudian ditimbang amal kita. Berarti kalau memang nggak lewat situ, duluan kita jatuh baru nanti diangkat lagi baru ditimbang. Baru ditimbang gitu. Allah. Ini suratnya aja udah jelas. Iya kan? Yang ringan-ringan aja udah. Berarti lewati sirat dulu. Bisa jadi. Sirat itu mungkin satu tahapan ya. Satu tahapan yang harus kita lalui mungkin untuk sebelum masuk ke dalam timbangan itu. Tapi sepertinya di luar timbang, Ustaz. Ya. Tapi lama itu lama sekali. Artinya jangan kita bayangkan satu ketimbang. Kan satu hari di hari akhirat nanti seperti 1000 tahun hitungan manusia. Kalau kita bayangkan itu berarti lama sekali prosesnya. Itu nggak segera langsung kita ini. Sedemikian susahnya kita. Makanya kalau kita berbuat kezaliman, kan dalam hadis ini kan az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Jadi satu kezaliman itu adalah kegelapan. Jadi bisa kita bayangkan kalau satu hari di sana itu seperti 1000 tahun. Sekali kita berbuat zalim di dunia ini, 1000 tahun. oh man, gelap kali ya, gelap. Artinya kita nggak seperti saya bayangkan begini. Kita hari ini pertontonkan dengan kekerasan yang di Palestina lah. Nggak bisa kita bayangkan. Ketika ayahnya, nggak bisa bayangkan. Dia gendong anaknya udah mati tapi ya Allah, jadikan aku ini ikhlas mesti meninggal anaknya. Nggak bisa kita bayangkan. Kalau anak kita meninggal itu, kita gendong dalam keadaan berat sekali itu kan. Terus itu anaknya terlentang meninggal semua itu, orang tua yang masih hidup itu kan. Itu kan di mana kita tuntut keadilan? Di sini nggak mungkin kita tuntut keadilan. Di akhirat nanti kita tuntut gitu ya. Anak-anak nggak berdosa sampai itu kan berat sekali itu kan. Jadi itu pun orang tuanya punya jiwa yang luar biasa itu. Kalau saya pun mungkin nggak sanggup kita kan dia. Tingkat anak misalkan kena apa yang mungkin kita udah gimana lah. Sampai mati kita daripada mati anak. Nggak sampai. Tapi maksudnya ini kita bisa bayangkan ya, seorang ayahnya udah besarkan sampai gini, tiba-tiba anaknya meninggal, kena bom, otaknya hancur. Bisa bayangkan gimana itu. Gimana dia mau tuntut keadilan lagi? Ada. Tapi dia yang bisa menyelamatkan saya cuma iman ini nggak akan hilang kata dia. Artinya dia mengatakan itu kan bukan main-main. Artinya dia mau betul ini. Anaknya udah hilang, istrinya udah hilang. Mereka itu diberikan kelebihan tersendiri, Ustaz. Bisa jadi. Kita. Karena begini, Ustaz, pada prinsipnya kita kan sering lihat dulu masa perang kita, kan nggak seberapa. Jadi gini, rasa ketakutan kita luar biasa. Oh ya. Dan begitu si Dan kita takut mati. Itu jujur, itu takut mati. Ada satu orang diambil di kampung.